Perampokan adalah tindakan kriminal yang sering terjadi, namun tidak semua perampok bernasib baik dalam melakukan aksinya. Terkadang ada juga loh perampok yang apes dan ketiban sial ketika menjalankan aksinya. Tindak kejahatan memang biasanya sudah direncanakan dengan matang atau balas sebaliknya terjadi secara mendadak. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan kesialan justru yang didapat oleh para perampok tersebut. Berikut, On The Spot merangkum 7 perampok apes. Seorang perampok dibuat bingung setengah mati setelah terjebak dalam sebuah bengkel yang terkunci. Perampok yang awalnya datang dengan gagah berani mendadak lemas karena bingung tak ada jalan keluar. Karyawan bengkel yang sebelumnya diancam dengan senjata tajam malah berbalik mengancamnya dengan senjata yang lebih berbahaya. Peristiwa tragis sekaligus lucu ini bisa disaksikan dalam sebuah video yang diunggah di YouTube. Dalam video CCTV yang direkam pada 7 Oktober 2016 malam tersebut, tampak seorang bertopeng memasuki bengkel mobil sambil menodongkan senjata ke arah seorang mekanik yang sedang sendirian. Yang tidak disadari penjahat tersebut saat sedang berjalan ke arah si montir, pintu di belakangnya tertutup secara otomatis. Tampaknya pintu itu sengaja ditutup oleh montir tadi dengan menggunakan pengendali jarak jauh. Tak lama kemudian, pelaku dan korban pergi ke ruangan lain yang tidak terjangkau oleh lensa kamera. Namun sesudahnya, perampok tadi lari dengan cepat ke arah pintu yang sudah tertutup dan berusaha untuk membukanya. Namun usahanya sia-sia, pintu itu tidak bisa dibuka sekeras apapun dia berusaha. Yang terjadi sebaliknya, montir yang sebelumnya ditodong menggunakan pisau datang menghampiri perampok tersebut dan balik menodongnya menggunakan senjata api. Sebelum membiarkan perampok itu pergi, montir tersebut menyuruh si perampok untuk mengelak mobil-mobil yang ada di dalam bengkel. Dua orang perampok harus merasakan akibat dari perbuatannya saat akan merampok sebuah rumah. Garfield Morgan yang berusia 54 tahun dan Kim Gorton 36 tahun awalnya melakukan pekerjaan sebagai pencuri. Keduanya pernah mencuri dari ratusan rumah. Akan tetapi saat melakukan pencurian di salah satu rumah, mereka tak pernah menduga jika rumah yang berlokasi di Florida, Amerika Serikat akan menjadi mimpi buruk bagi mereka berdua. Rumah yang mereka masuki ternyata milik seorang pria bertubuh kekar bernama Harry Harrington. Pria bertubuh kekar ini memiliki tinggi hampir 2 meter dan berbobot 136 kg. Harry diketahui merupakan salah seorang predator seks sekaligus penyuka sesama jenis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara akibat kasus penyerangan seksual. Harry yang dikenal dengan julukan The Wolfman langsung meringkus kedua pencuri ini. Keduanya lalu diikat, mengalami pelecehan seksual dan disiksa selama 5 hari berturut-turut. Pihak kepolisian akhirnya turun tangan ketika salah seorang tetangga Harry mendengar teriakan dan tangisan minta tolong dari kedua pencuri tersebut. Akibat perbuatannya, kedua pria ini harus berurusan dengan hukum dan menghadapi dakwaan pencurian. Sementara Harry harus ikut diperiksa oleh pihak berwajib. Nasib sial dialami dua pria yang berencana merampok sebuah kedai makanan cepat saji di kota Besançon, wilayah timur Prancis. Sebab pada saat yang sama, sebanyak 11 personel pasukan khusus Prancis sedang menyantap makanan di tempat itu. Kedua pria itu menerobos masuk ke kedai makanan cepat saji asal Amerika Serikat tersebut, menembakkan senapan, dan meminta pegawai menyerahkan uang sebanyak 2.000 euro atau sekitar 15 juta rupiah yang ada di dalam mesin kasir. Sayangnya, kedua perampok itu tak sadar sebanyak 11 orang anggota pasukan khusus Prancis yang sedang cuti ada di antara para pengunjung kedai. Dalam hitungan detik, situasi berubah dan kedua perampok itu yang terjebak dalam masalah. Merasa kedua perampok itu mengganggu acara makan mereka, para anggota pasukan khusus Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale atau GIGN itu langsung terpanggil untuk mencegah para perampok itu kabur. Anggota pasukan yang dianggap sebagai salah satu unit anti-teror paling efektif di Eropa itu langsung menghajar salah seorang perampok saat hendak meninggalkan kedai.
Sementara itu, seorang perampok lainnya yang menolak perintah untuk meletakkan senjata akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan di perutnya. Kedua tersangka perampok yang berusia 20-an itu berasal dari kawasan Montbéliard, tak jauh dari lokasi kejadian. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit Besançon untuk mendapatkan perawatan. Zezin adalah unit angkatan darat Prancis dengan spesialisasi kontraterorisme, penyelamatan sandera, pengamanan pejabat pemerintah, dan pemberantasan organisasi kriminal. Kejadian lucu terjadi di sebuah toko lantaran ada perampok yang terkena sial. Kejadian ini terekam dalam sebuah video CCTV yang terpasang dalam toko itu. Tampak dalam video, perampok menodongkan pistolnya dari depan pintu. Melihat ada ancaman, pemilik toko pun lari dan masuk ke dalam tokonya untuk bersembunyi. Akhirnya perampok tersebut ikut masuk ke dalam toko sembari terus menodongkan senjata apinya. Namun di luar dugaan, yang keluar dari balik meja kasir adalah seekor anjing. Tanpa pikir panjang, perampok itu pun lari terbirit-birit. Anjing pemilik tampak mengejarnya hingga keluar toko. Bahkan karena takutnya terhadap anjing tersebut, si perampok terjatuh di depan toko. Akhirnya ia tertangkap. Nasib sial menimpa penodong ini. Alih-alih mengambil tas dari seorang wanita, ia malah mendapat perlawanan. Korban bahkan berhasil menangkap si pelaku. Sambil menjambak rambutnya, wanita tersebut menyuruh pelaku untuk melepas pakaiannya. Peristiwa tersebut terjadi di Kolombia. Awalnya pelaku menodong korban dengan pisau, namun usahanya gagal. Si wanita berhasil melumpuhkannya. Tak menyia-nyiakan kesempatan, perempuan tersebut menjambak, menendang, dan memukuli pelaku penodongan itu. Kelar dilucuti pakaiannya, si pelaku disuruh lari. Lebih apes lagi, si penodong lari telanjang sambil dikejar anjing. Para pelaku kejahatan tampaknya harus belajar dari kesalahan pemuda asal Acelenja, Brazil bernama Wesley Souza de Araújo ini. Sebabnya, pemuda mencoba merampok dua orang gadis di sudut jalanan kota tersebut tidak tahu betul siapa yang ia hadapi. Dikiranya mungkin kedua korban gadis yang bakal dirampoknya adalah wanita-wanita lemah yang akan kabur atau memohon ampun agar tidak ia sakiti. Tapi ia salah besar. Bagaimana tidak, sesaat ketika ia menyerang kedua wanita cantik tersebut, pelaku pun tidak tahu kalau salah satu dari korbannya adalah petarung profesional Mixed Martial Arts atau MMA yang cukup terkenal di Brazil, Monique Bastos. Pelaku kejahatan klaster yang nekat beraksi sendiri pun mendadak kaget ketika korban yang diserangnya malah menyerangnya balik dengan pukulan maha dahsyat yang mungkin pernah ia terima selama ini. Apalagi selain jadi petarung profesional, Monique pun juga punya gelar sabuk biru untuk ilmu bela diri Jiu-Jitsu. Tampaknya pelaku benar-benar awam soal apa yang bakal dihadapi, plus menyadari bahwa dirinya sendiri yang justru dalam bahaya dan butuh pertolongan. Ia pun berteriak minta tolong. Robert Horsley melupakan prinsip dasar perampok yang ingin membobol masuk rumah korban. Ia terlalu berisik. Walaupun penghuni rumah incaran Horsley ini hanya seorang nenek tua, namun nyatanya sang perampok tetap kalah. Perampok berusia 46 tahun ini dilumpuhkan nenek berumur 95 tahun. Yang lebih memalukan, nenek ini bahkan sudah menggunakan kursi roda. Meski harus duduk di kursi roda, bukan berarti pendengaran sang nenek sudah memburuk. Ia segera menghampiri pintu depan dengan bersenjatakan obeng. Saat Horsley memecahkan kaca pintu dan merogoh gagang pintu, sang nenek segera menancapkan obeng ke tangan Horsley. Jelas saja Horsley berteriak kesakitan. Tak perlu waktu terlalu lama sampai para tetangga datang membekuk Horsley. Pemirsa, itulah 7 perampok apes versi On The Spot.